Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A kelas 103 izin mempresentasikan materi informatika yaitu sejarah dan perkembangan komputer. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri nama anggota dari kelompok 8A. Yang pertama ada Abelia Fauzia, yang kedua ada Jihan Zakiyah Madewi, yang ketiga ada Niza Putra Firdausi, dan yang keempat ada Kiara Al-Zakira. Selanjutnya, komputer itu apa sih? Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Komputer bisa menerima input atau masukan, memproses data, menyimpan data, lalu menghasilkan output atau keluaran sesuai dengan perintah dari pengguna. Selanjutnya, komputer sebelum elektronik. Sebelum komputer elektronik ditemukan, manusia menggunakan alat hitung sederhana seperti sempoa dan alat mekanik seperti kalkulator roda gigi ciptaan Blaise Pascal pada abad ke-17. Lalu ada komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai komponen utama. Ukurannya sangat besar, boros listrik, lambat, dan hanya mampu menjalankan satu program dalam 1 tahun. Yang kedua, ada komputer generasi kedua pada tahun 1996 sampai 1963. Pada generasi kedua, tabung hampa udara digantikan oleh transiator yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih andal dibanding generasi sebelumnya. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu atau IC yang mampu menggabungkan banyak transistor dalam satu chip, membuat komputer lebih cepat dan lebih kecil lagi. Selanjutnya ada perkembangan komputer. Perkembangan pengguna komputer. Pada generasi ketiga, komputer mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, universitas, dan lembaga penelitian untuk kebutuhan pengolahan data dan simulasi. Oke, selanjutnya komputer generasi keempat, yaitu tahun 1971 hingga sekarang. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor, yaitu chip kecil yang berisi seluruh pusat kendali komputer. Komputer menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih masuk ke rumah-rumah warga. Oke, selanjutnya komputer generasi kelima, yaitu komputer masa depan. Komputer generasi kelima dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan, yaitu AI, komputasi kuantum, dan pemrosesan bahasa alami yang memungkinkan komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Pada generasi kedua, perkembangan komputer mengalami perubahan besar karena tabung hampa udara digantikan oleh transistor. Penggunaan transistor membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat dalam memproses data, lebih hemat listrik, dan lebih andai dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, komputer juga menghasilkan panas yang lebih sedikit, sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Perkembangan ini membuat komputer mulai digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan industri, untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Presentasi dari kelompok 8A, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.